Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 4. Di sini kami akan membahas tentang gaya dipol-dipol dan fenomena gaya dipol-dipol. Saya Naisa Fidia Fatwa sebagai ketua kelompok. Berikut ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nadi Sukarnominia Filia. Perkenalkan, nama saya Maulina Fidia. Perkenalkan, nama saya Nuri Ilma. Perkenalkan, nama saya Amrina Rusada. Perkenalkan, nama saya Bagus Sosongko. Perkenalkan, nama saya Randi Firansa. Perkenalkan, nama saya Doni Jazali. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Larutnya garam dalam air akibat gaya dipol-dipol. Apa itu larutan? Kalian pasti pernah kan memasukkan garam ke dalam air? Setelah kalian aduk, apa yang terjadi? Garam akan tercampur rata dengan air kan? Tercampur rata tanpa meninggalkan endapan disebut dengan homogen. Nah, keadaan di mana suatu zat yang dicampur dengan pelarut menghasilkan homogen disebut larutan. Sedangkan ketika kalian memasukkan pasir ke dalam tanah, maka akan terjadi endapan. Itu tidak bisa disebut dengan larutan. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan larutan? Jawabannya gampang ya. Larutan merupakan campuran homogen dari dua atau lebih suatu senyawa. Di dalam suatu larutan terdapat dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan. Contohnya garam, gula, dan urea. Zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Biasanya jumlahnya lebih banyak daripada zat terlarut. Contohnya air, alkohol, dan H2SO4. Mengapa garam dapat larut dalam air? Garam dapat larut dalam air karena garam atau NaCl merupakan ikatan ionik yang bersifat polar. Dan air H2O bersifat polar juga. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau suatu zat polar akan larut dengan suatu zat polar juga. Artinya ion positif dari hidrogen pada air akan menarik ion klorida negatif yang ada di garam. Lalu ion negatif lainnya akan ditarik oleh ion natrium positif. Ion berlawanan yang saling tarik-menarik dan memecah ini akhirnya menyebabkan garam bisa larut dan menghilang dalam air. Berikut ini tahapan pelarutan senyawa ionik garam dengan air. Yang pertama, pemisahan zat terlarut. Dalam proses pelarutan, zat terlarut akan dipisahkan oleh zat pelarut. Begitupun dengan zat pelarut yang akan pisah juga. Ada gaya interaksi antar molekul yang kuat pada gambar A, sehingga antar molekulnya berdekatan. Kemudian ketika dimasukkan zat pelarut, maka interaksi antar molekul tersebut sedikit merenggang, sehingga ada pemutusan gaya antar molekul di sana. Nah, gaya antar molekul yang dipisahkan itu bisa ionik, gaya dipol, atau gaya London. 2. Pemisahan zat pelarut. Zat pelarutnya juga akan dipisahkan. Jadi tidak hanya zat terlarut saja yang harus dipisahkan antar molekulnya. Awalnya molekul berdekatan karena adanya interaksi atau gaya antar molekul yang kuat. Gaya tersebut harus diputus supaya antar molekulnya bisa terpisah. Gaya yang terdapat pada zat ini biasanya gaya London dan gaya dipol. 3. Pelarut. Ada interaksi yang terbentuk antara zat terlarut dan zat pelarut. Berbicara tentang interaksi, ada yang namanya interaksi ikatan hidrogen, gaya London, dan gaya dipol-dipol. Dengan adanya gaya-gaya tersebut, maka zat terlarut akan terstabilkan oleh zat pelarut. Ketika tercipta keadaan yang stabil, maka akan tercipta juga larutan yang stabil. Ketika zat terlarut membentuk interaksi dengan air, maka bisa dikatakan bahwa zat terlarut tersebut sudah terhidrasi. Jadi, jikalau ada pertanyaan, kenapa garam bisa larut dalam air? Jawabannya, karena zat terlarut atau garam dikelilingi oleh beberapa zat pelarut atau air dan terdapat gaya yang akan membentuk interaksi. Berikut ini proses larutnya garam dalam air. Nah, dapat kita lihat dari video tersebut bahwa garam yang dimasukkan ke dalam air dapat larut.
Berikut ini video animasi proses pelarutan garam dalam air. Ketika garam dapur atau NaCl dicampur dengan air, maka ion positif dari garam dapur akan dikerumuni oleh kutub negatif molekul air. Begitu juga sebaliknya, ion negatif dari garam dapur akan dikerumuni oleh kutub positif molekul air. Ion Na positif dan ion Cl negatif tidak akan bisa bersatu karena terhalang oleh molekul-molekul air. Interaksi yang kuat antara ion-ion garam dapur dengan molekul-molekul air inilah yang menyebabkan garam dapat larut dalam air. Apa hubungan larutnya garam dalam air dengan gaya dipol-dipol, air atau H2O? Pada dasarnya, segala sesuatu yang larut dalam air bersifat polar. Air adalah contoh senyawa polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen, menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Garam atau NaCl. Senyawa NaCl termasuk ikatan ion dan merupakan senyawa polar. NaCl atau biasa juga disebut garam dapur adalah suatu senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion di mana adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Pada garam dan air terdapat molekul polar yang memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata dikarenakan pada molekul polar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan suatu atom terbagi menjadi dua muatan atau dipol. Satu ujung memiliki muatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif akan berdekatan dengan ujung negatif atom lain yang berada di dekatnya. Dua keadaan ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya tarik dipol-dipol. Mengapa NaCl dan H2O termasuk senyawa polar? Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Berikut ini alasan mengapa NaCl dan H2O disebut senyawa polar. Yang pertama, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. NaCl adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. H2O adalah senyawa yang memiliki kutub negatif pada ion O negatif dan kutub positif pada ion H positif. Kedua, terdapat PeB atau pasangan elektron bebas. Dari kedua gambar di samping terlihat bahwa NaCl memiliki 3 PeB dan H2O memiliki 2 PeB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa senyawa NaCl dan senyawa H2O merupakan senyawa polar. Berikut ini penjelasan mengenai gaya dipol-dipol. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau antara bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohensi antara molekul serupa seperti contohnya pada tegangan permukaan atau adesi antara molekul tak serupa, contohnya pada kapilaritas. Gaya antar molekul dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya van der Waals, yang dibagi lagi menjadi gaya London dan gaya dipol-dipol. Dan yang kedua adalah ikatan hidrogen. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu gaya dipol-dipol. Apa itu gaya dipol-dipol? Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antara sisi positif molekul polar dengan sisi negatif molekul polar lainnya. Gaya dipol-dipol mempunyai kekuatan yang berkisar antara 5-20 kJ per mol. Gaya ini lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen atau ikatan ion dan mempunyai pengaruh yang signifikan hanya ketika molekul-molekul saling berdekatan. Gaya ini ada pada molekul-molekul polar atau molekul yang memiliki momen dipol seperti HCl, H2O, NH3. Gaya ini berasal dari gaya elektrostatik. Semakin besar harga momen dipolnya, maka akan semakin kuat gaya yang terjadi. Jika dua buah polar saling berdekatan, maka akan terjadi tarik-menarik antara kutub yang memiliki muatan berlawanan. Berikut ini adalah contoh senyawa gaya dipol-dipol. Di sini terdapat HCl.
Nah, mengapa H memiliki kutub positif sedangkan Cl memiliki kutub negatif? Karena atom Cl mempunyai harga keelektronegatifan lebih besar dari H. Berarti atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom Cl. Hal ini menyebabkan terjadinya pengutupan muatan. Pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom Cl dibandingkan ke arah atom H. Maka atom Cl akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif. Sedangkan H, karena pasangan elektron lebih dekat dengan Cl, maka H akan kekurangan elektron dan membentuk kutub positif. Jadi karena Cl memiliki kutub negatif dan H memiliki kutub positif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara Cl dan H. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang disebut dengan gaya dipol-dipol. Apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah ukuran kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Keelektronegatifan merupakan salah satu sifat yang dapat digunakan untuk membedakan ikatan kovalen nonpolar dengan ikatan kovalen polar. Unsur-unsur dengan keelektronegatifan tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menarik elektron daripada unsur-unsur dengan keelektronegatifan yang lebih rendah. Kepolaran molekul. Kepolaran molekul adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Kepolaran senyawa terdapat pada senyawa kovalen dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda, di mana keelektronegatifan pasti berbeda, sehingga menghasilkan dipol. Kedua, senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur sama, di mana keelektronegatifan pasti sama. Tingkat kepolaran senyawa dinyatakan dalam momen dipol dalam satuan coulomb-meter. Kepolaran dapat dijelaskan berdasarkan harga keelektronegatifan unsur-unsur pembentuknya serta dari bentuk molekulnya. Kepolaran suatu molekul dapat terjadi pada molekul diatomik dan poliatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang tersusun dua atom, sedangkan molekul poliatomik adalah molekul yang terdiri lebih dari dua atom. Penjelasan mengenai gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul yang memiliki sebaran muatan tidak homogen, yakni molekul-molekul dipol atau molekul polar. Molekul-molekul polar memiliki dua kutub muatan yang berlawanan. Oleh karena itu, di antara molekul-molekulnya akan terjadi interaksi yang disebabkan kedua kutub muatan yang dimilikinya. Pada interaksi dipol-dipol, ujung-ujung parsial positif suatu molekul mengadakan tarikan dengan ujung-ujung parsial negatif dari molekul lain yang mengakibatkan orientasi molekul-molekul sejajar, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tarikan dipol-dipol memengaruhi sifat-sifat fisik senyawa, seperti titik leleh, kalor peleburan, titik didih, kalor penguapan, dan sifat fisik lainnya. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan perbandingan sifat-sifat senyawa untuk massa molekul yang relatif sama dengan berbagai gaya antar molekul. Pada tabel 1 tersebut terlihat bahwa masing-masing senyawa memiliki massa molekul relatif yang sama. Molekul SH4 bersifat nonpolar, memiliki titik leleh dan titik didih paling tinggi serta kalor peleburan dan kalor penguapan juga rendah. Molekul H2S memiliki momen dipol 2 kali dari pH 3 dan sesuai ramalan bahwa sifat-sifat fisika H2S lebih tinggi pH 3 dan SH4. Peranan gaya dipol-dipol. Sangat penting untuk disadari bahwa gaya tarik dipol-dipol merupakan efek tambahan dari efek utama dipol imbas. Hal ini seperti ditunjukkan oleh perbandingan sifat fisik senyawa-senyawa HCl, HBr, dan HI. Perbedaan skala elektronegativitas antara kedua atom dalam masing-masing senyawa tersebut secara berurutan semakin rendah dengan naiknya nomor atom, yaitu 1,0 untuk HCl, 0,8 untuk HBr, dan 0,5 untuk HI. Hal ini berarti bahwa gaya tarik dipol-dipol antara molekul-molekul tetangga dalam masing-masing senyawa tersebut juga akan semakin rendah. Namun demikian, kecenderungan data titik
didih maupun titik leleh ketiga senyawa tersebut justru berlawanan, yaitu semakin tinggi. Kenyataan ini menyarankan bahwa gaya tarik dipol-dipol bukanlah merupakan faktor utama penentu besarnya titik leleh maupun titik didih suatu senyawa, melainkan gaya tarik dipol imbas lebih dominan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.